Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ihsan dengan nomor NIM 933104619 dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir tematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan berbasis agama dan berpolitik mengatasnamakan agama. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan berpolitik mengatasnamakan agama. Kata politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu politik, yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Pengertian politik dalam fiqh Hanafiyah adalah sikap, perilaku, dan kebijakan masyarakat yang mendekatkan pada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan. Sedangkan pengertian agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama atau religius. Hubungan politik dan agama. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, karena secara kuantitas, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa memang Islam dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang politik dan agama, yaitu surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhenti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Adapun surat Al-Imran ayat 159 yang salah satu isi kandungannya adalah menjelaskan tentang musyawarah, memiliki kesamaan kandungan dengan surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerasan berbasis agama. Kekerasan merupakan suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan yang sering pula dikaitkan dengan tindakan menundukkan dengan paksa. Dalam masyarakat sekarang ini, kekerasan tidak hanya pada taraf eskalasi kekerasan atau lewat lingkaran kekerasan struktural, melainkan juga sofistikasi kekerasan lewat proses budaya, bahkan agamanisasi kekerasan lewat labelisasi kekerasan dengan agama. Kekerasan sudah menjadi persoalan keseharian manusia dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan kekerasan sudah menjadi suatu budaya, yaitu hasil cipta manusia. Sementara itu, agama mengandung suatu idealisme terhadap suatu tatanan kehidupan manusia yang penuh keteraturan dalam perdamaian dengan berbagai ajaran mengenai cinta kasih, persaudaraan, anti kekerasan, dan sebagainya. Peranan agama sangat menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama manusia tidak akan dapat hidup sempurna. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan manusia, dan menjadi pendorong atau
penggerak, serta pengontrol tindakan-tindakan para penganutnya agar tidak menyimpang dari norma-norma kehidupan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kekerasan. Kekerasan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara umum, faktor eksternal munculnya kekerasan berbasis agama adalah yang pertama, masalah sosial ekonomi. Masalah ekonomi menjadi faktor utama penyebab timbulnya kekerasan atas nama agama. Yang kedua, masalah pengabaian hukum. Pengabaian hukum yang sering memunculkan kekerasan atas nama agama, diantaranya pendirian rumah ibadah. Yang ketiga, masalah politik. Kekerasan berbasis agama yang bermula dari masalah politik adalah kekerasan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Ini merupakan potret buram hubungan antara komunitas Islam dengan Kristen di Indonesia. Selanjutnya, adapun ayat yang berhubungan dengan kekerasan berbasis agama. Ayat yang menjelaskan dengan kekerasan berbasis agama ditemukan dalam kitab Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah Maha menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ayat ini memberikan isyarat memperbolehkan pembelaan diri, negara, harta, dan kehormatan, walaupun menyebabkan kehilangan nyawa bagi lawan maupun bagi yang bersangkutan. Apabila bersangkutan wafat, maka ia akan dinilai mati syahid. Sementara apabila pihak lawan yang meninggal, yang bersangkutan tidak mendapat tuntutan apapun. Dengan demikian, ayat ini telah mendahului hukum positif tentang bolehnya melakukan tindakan apapun yang sesuai dengan mempertahankan diri dan hak seorang masyarakat. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.